Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan request dan komen-komen dari sahabat Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel ini, like video-video channel Tarotku, dan bagikan pengetahuan di channel Tarotku ya. Kita akan mulai dari yang pertama, adalah dari adik-adik ya. Terima kasih Tarotku, semoga sukses selalu ya Tarotku. Apakah saya dan dia berjodoh? Dan apakah si dia selalu memantau saya? Untuk yang punya seseorang, kita ingin tahu apakah kita jodoh nggak ya sama dia, dan apakah dia sering mantau kita atau enggak. Bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah saya dan dia berjodoh? Apakah dia selalu memantau saya? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah saya dan dia berjodoh? Apakah dia selalu memantau saya? Oke, Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah aku dan dia berjodoh dan apakah dia sering memantau aku? Kartu Justice sebenarnya memberikan sebuah simbol tentang profesionalitas dan di mana hal-hal diputuskan dengan tegas. Dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia jodohku, ini menunjukkan simbol bahwa dia adalah jodoh kita. Karena ada ketegasan di kartu Justice menegaskan sebuah pernyataan bahwa dia adalah jodohku. Dan di sisi yang lain, apakah dia memantau saya? Dia memantau dalam batasan tertentu. Dalam artian, ya dia melihat apa yang layak dilihat dan dia tidak stalking mencari-cari tahu tentang kita untuk hal-hal yang kurang baik. Tidak, dia hanya melihat apa yang menurut dia pantas atau layak dilihat dari kita. Jadi dia hanya memantau yang positif, bukan mencuri-curi, ingin tahu sesuatu hal yang bisa dicari atau mungkin disembunyikan dari kita. Dia tidak mencari seperti itu, dia hanya melihat saja, mengamati apa yang layak untuk dilihat ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu pedang dan tongkat sebenarnya mengarah banyak ke arah jawaban iya. Namun untuk kartu 2 pedang di sini adalah apakah dia jodohku? Ada indikasi dia jodohku, namun ada beberapa hal yang membuat juga tidak yakin bahwa dia adalah jodohku. Dan hal ini sebenarnya jangan dilihat dari dia, tapi dirasakan dalam hati. Apakah kita benar-benar merasa dia jodoh kita? Jika kita merasakan bahwa dia jodoh kita, maka dia adalah jodoh kita. Namun jika tidak, berarti yang ini bukan ya. Ini memilih paling kanan, kartu cup dan koin lebih ke arah jawaban tidak. Dan di sini sebenarnya hubungannya lebih banyak kedekatan ke arah hubungan kekeluargaan. Bisa sebagai kakak ataupun adik ataupun anggapan sebagai keluarga. Jadi yang ini bukan hubungan romantisme, tapi lebih ke kedekatan sebagai sebuah keluarga ya. Yang ini apakah memantau? Yang ini lebih ke arah tidak memantau ya, karena di sini posisi matanya ditutupi kain ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau jodoh datangnya gampang. Oke. Dari Agus Ahmad, thank you untuk readingnya, so far resonate, sukses terus untuk channel YouTube-nya, terima kasih. Tanya satu lagi dong, apakah ada penyesalan di hatinya karena hubungan kami harus berakhir? Fokus bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, apakah ada penyesalan di hatinya karena hubungan kita harus berakhir? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah ada penyesalan di hatinya karena hubungan kita harus berakhir? Oke, Tarotku tebar kartunya ya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah ada penyesalan di hatinya karena hubungan ini sudah berakhir? Kartu cup dan koin lebih ke arah tidak, karena saat ini sebenarnya dia sedang terfokus sama orang-orang terdekat, keluarga, sahabat, lingkungan terdekatnya ya. Ini memilih kartu tengah, apakah ada penyesalan? Lebih ke arah tidak ada penyesalan, bahkan dia menyesal kenapa dia pernah menjalani hubungan ini, yang ini ya. Ini yang memilih paling kanan, yang ini juga ke arah tidak, karena untuk dia dalam hubungan sebelumnya dia sering tidak merasa dipahami atau disayangi. Mungkin secara fisik ada, secara perhatian ada, tapi secara memahami perasaan dia tidak merasakan perasaan itu. Ketiga-tiganya lebih ke arah tidak ada penyesalan ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Nomor 2, menyimak ya mas, tapi resonate loh jawaban kartunya terjadi dalam kehidupanku. Terima kasih Mas Lisnawati. Terima kasih kembali, semoga membantu. Oke, Tarotku sambil like komen-komennya ya.
Nomor 2, terima kasih Esteriati nomor 2. Oke, boleh tahu beli kartu tarotnya di mana ya? Untuk kartu tarot bisa cek di Tokopedia atau bisa inbox ke initarotku@gmail.com ya. Hadir Mas Tarotku, terima kasih. Apa cinta LDR ku akan menjadi nyata ke depannya, dari Bayu BP. Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Tanyakan dalam hati, apakah hubungan LDR ini akan menjadi nyata ke depannya? Oke, sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah hubungan LDR ini akan menjadi nyata ke depannya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah hubungan LDR ini akan menjadi nyata? Kartu 9 SWOT sebenarnya lebih mengarah ke arah jawaban iya. Biarpun kita khawatir, kita nggak yakin, tapi sebenarnya arah hubungan ini menjadi nyata itu besar ya. Ini yang memilih kartu tengah, kartu King of Wands juga sebenarnya mengarah ke arah jawaban iya, dan bahkan ini menegaskan bahwa ini akan menjadi nyata seperti yang pernah dia katakan ya. Ini yang memilih paling kanan, yang ini jangan terlalu banyak berharap karena kartu cup dan koin, khususnya kartu 7 cup, jangan terlalu banyak berharap pada hal-hal yang masih belum nyata di sini ya. Ini iya sekali, yang ini tidak ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Doni Fitrianti, bismillah nomor 1. Oke. Natalia Queen request, Kak, apakah aku dicintai sama makhluk halus? Kok susah dapat jodoh? Oke. Apakah aku dicintai oleh makhluk halus? Sekarang fokus ke diri, tanyakan dalam hati, apakah aku dicintai oleh makhluk halus? Sekali lagi, apakah aku dicintai oleh makhluk halus? Sekali lagi ya, apakah aku dicintai oleh makhluk halus? Pertanyaan yang cukup unik. Tarotku tebar kartunya, tarotku ambil 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih, tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, apakah dicintai dengan makhluk halus? Kartu cup dan koin lebih mengarah ke arah jawaban tidak, namun khusus untuk kartu 1 cup yang merupakan simbolisme cinta, maka yang ini dicintai ya. Ini yang memilih kartu tengah. Oke, 7 pentacle sebenarnya menyimbolkan tidak usah berpikir terlalu jauh ke depan, lihat apa yang ada di bawah kaki. Jika saat ini memang banyak kondisi merasakan kedekatan dengan hal-hal mistik atau metafisik, bisa jadi iya, namun jika tidak, yang ini ke arah tidak ya. Ini lebih ke arah lihat apa yang nyata dialami. Ini memilih kartu paling kanan. Kartu pedang dan tongkat lebih banyak mengarah ke iya, dan di sini memang kartu 7 won lebih mengarah ke arah jawaban iya, cuma masih belum tampak. Dicintai cuma masih belum tampak gejala-gejala kuatnya ya. Yang ini iya, yang ini lihat kondisi nyatanya, yang ini lebih ke arah iya, khususnya nanti. Oke, kita lanjut lagi. Natalia yakin 2K, oke. Helen Kiyoshi, aku capek, kakak berjuang sendiri. Oke, kalau capek berjuang sendiri, ayo belajar minta tolong. Belajar minta tolong. Kak request, kita saling tidak berkomunikasi, apakah masih bisa menyambung dan berjodoh? Sekarang fokus bayangkan si dia, ya. Tanyakan dalam hati, kita saling tidak berkomunikasi, apakah masih bisa nyambung dan berjodoh? Oke, sekali lagi tanyakan dalam hati, kita saling tidak nyambung, kita saling tidak berkomunikasi, apakah masih bisa nyambung dan berjodoh? Oke, tarotku tebar kartunya, tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu, pilih satu yang paling ingin dipilih, tarotku beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang memilih kartu paling kiri, tidak saling berkomunikasi, apakah masih bisa nyambung dan berjodoh? Kartu Knight of Pentacle, kartu Pentacle dan Cup lebih mengarah ke tidak, dan di sini kartu Knight of Pentacle memang lebih ke arah sebaiknya berhati-hati dan untuk memikirkan bahwa mungkin saja bukan dia orang yang akan menjadi jodohku. Jadi sebaiknya yang ini lebih ke arah jawaban tidak nyambung dan bukan jodohku ya. Ini memilih kartu tengah, gak usah berpikir terlalu jauh dia jodoh atau bukan, lihat jika komunikasi saja sudah buruk, sebaiknya ini juga ke arah tidak. Dan yang paling kanan, yang ini lebih ke arah iya, karena kartu 4 won sebenarnya adalah sebuah simbol ini akan menjadi tujuan yang baik untuk hidupku. Yang ini berjodoh dan bisa nyambung ya. 2 ini tidak, yang ini iya. Oke, kita lanjut lagi. Masih dari Helen, Kak request ciri-ciri jodohku. Oke, sekarang fokus ke diri, Bentar, tarotku perbaiki kartu yang terbalik.
Oke. Kartu yang terbalik. Sekarang fokus ke diri, tanyakan dalam hati ya. Ciri-ciri jodohku. Sekali lagi, tanyakan dalam hati. Ciri-ciri jodohku. Oke. Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, ciri-ciri jodohku. Kartu 3 Pentacle sebenarnya memberikan suatu kondisi di mana jodoh kita adalah orang yang sedang berjuang untuk membuktikan dirinya. Karena di kartu 3 ada sosok seseorang yang sedang melakukan suatu hal di mana dia sedang menunjukkan kepada orang-orang lain apa yang dia kerjakan. Dilihat dari usia, kartu 3 Pentacle karena termasuk angka kecil di kartu Pepcard, berarti dia berusia sama atau lebih muda daripada kita. Di sisi yang lain, secara karir dia masih sedang berusaha untuk membangunnya, sedang berusaha menunjukkan kepada lingkungan apa yang bisa dia kerjakan. Dan dari kartu koinnya sendiri, ciri-ciri secara warna kulit akan sedikit lebih gelap ya. Oke, dilihat dari posisinya juga dia menanjak di atas, berarti untuk ukuran badan mungkin tidak terlalu tinggi ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu 7 cup juga menyimpulkan dia adalah seorang yang memiliki impian besar. Namun secara action bisa dikatakan dia cukup malas ya. Bisa dikatakan cukup malas, tetapi secara impian dia memiliki impian yang besar. Dan di sisi yang lain, secara usia dia usianya sama atau lebih tua daripada kita. Dan kemudian jika kita hubungkan dengan warna kulitnya adalah berwarna kulit cerah ya. Ini memilih paling kanan. Kartu The Tower adalah sebuah simbol bahwa dia adalah orang yang pernah membangun hidup cukup tinggi, kemudian mengalami masa hancur dan sedang membangun hidupnya kembali, atau bahkan mungkin sekarang sedang berada di bawah. Namun di sisi yang lain, secara usia bisa dikatakan usianya sama atau lebih tua dan dia memiliki pengalaman hidup yang sangat banyak. Kemudian jika dihubungkan dengan warna kulit, kartu The Tower akan mengarah ke warna kulit cerah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, untuk pembacaan request sudah semua. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari tarotku. Untuk para sahabat yang mau request, silakan langsung request di bawah video-video tarotku. Dan ingat, bantu subscribe channel tarotku, like video-video tarotku, dan bagikan pengetahuan dari tarotku. Terima kasih.